empiecen. Aquí, ando construyendo un imperio. Halo Sobat Eskobok dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini, kita akan memulai season pertama dari series yang berjudul Narcos Mexico, episode ke-1 dan ke-2. Masih bersama saya, Eskoboy, yang akan menjelaskan alur ceritanya. Film Narcos Mexico adalah sebuah TV series original garapan Netflix yang dirilis pada tanggal 16 November 2018. Masih satu tema dengan series Netflix, Narcos. Hanya saja, film Narcos Mexico menyoroti tumbuhnya kartel narkoba di Meksiko. Narcos Mexico akan menjelaskan sejarah perdagangan narkoba yang dimulai dari tahun 1970-an. Season baru ini berfokus pada kehidupan Miguel Angel Felix Gallardo, dimainkan oleh Diego Luna, dan yang dijuluki The Boss of Bosses, untuk mengelola bersama-sama semua keluarga narkoba Meksiko menjadi organisasi yang kuat yang pertama kali memonopoli perdagangan marijuana ke Amerika Serikat. Ini adalah kisah kartel Guadalajara. Sementara Michelle Peña akan menjadi agen DEA, yaitu Kiki Camarena, yang sedang menjalani tes di posisi barunya setelah pindah dari California ke Guadalajara. Kiki Camarena tampil dalam sosok berbahaya dengan memburu para anggota kartel di bawah pimpinan Felix Gallardo. Oke, tanpa berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur intronya. Di awal pembukaan ini, saya akan menceritakan sesuatu terlebih dahulu ini tentang sekelompok institusi yang seharusnya kau percaya bersatu dan memulai perang. Namun, bukan perang seperti yang kau bayangkan. Perang dengan tank, pesawat, pasukan, dan semacamnya. Tapi ini tentang perang narkoba. Perang narkoba di Meksiko telah menewaskan 500.000 orang dalam 30 tahun terakhir. Dan itu masih akan terus bertambah. Narcos Mexico adalah cerita asal mula perang yang terjadi. Dalam cerita ini, Kiki Camarena adalah orang pertama yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun dimulai. Di Meksiko, jika kau menghisap ganja, kurasa itu tidak masalah. Karena sudah ada yang menjualnya dengan legal di sana. Jika kau menghisap ganja di akhir 70-an, sadar atau tidak, ganja itu mungkin tumbuh di tempat yang sama pada cerita kali ini, yaitu Sinaloa. Sinaloa adalah kaki ketiga yang mereka sebut segitiga emas Meksiko, tempat lahirnya penyelundupan ganja di Meksiko dan orang-orang yang mengaturnya. Dengan ladangnya yang subur, bukit dengan bunga opium dan marijuana Meksiko, bagi penghisap ganja dan penjahat Sinaloa yang beroperasi di sana, itu bagai Taman Eden. Setelah beberapa penjelasan ganja di Meksiko dan pengenalan Sinaloa alias tempat kelahiran penyelundupan narkoba Meksiko, aksi bergeser ke pegunungan Sinaloa dan pertanian ganja. Saat pemerintah di Mexico City tahu petani Sinaloa menjadi kaya karena mengirim ganja ke utara, mereka memutuskan untuk bertindak. Mereka menyebutnya Operasi Kondor, kolor kendor. Itu kode nama untuk invasi pemerintah Sinaloa. Misi pencarian dan penghancuran perdagangan narkoboy. Tentara mendapatkan tugas untuk membakar apapun yang mereka lihat, menangkap penyelundup dan mengingatkan orang di sana soal penguasa yang sebenarnya. Siapakah penguasa yang sebenarnya? Ya, pemerintah. Lalu, mereka mengejar seorang pria bernama Rafael Caro Quintero ke sebuah gereja. Mereka mengepung gereja itu dan siap menembak jika Rafa tidak mau keluar. Sal afuera, Rafa. Algo me matan. ¡En alto! ¡O entraremos por la fuerza! Tetapi, seorang polisi lokal bernama Miguel Angel Felix Gallardo, yang menjadi tokoh utama di series ini, tiba di tempat kejadian dan masuk sendirian untuk membawa Rafa keluar. Belum ada 30 detik Felix masuk, lalu dia keluar bersama dengan Rafa untuk mengungkapkan lokasi beberapa ladang yang belum terbakar. Que no han quemado. Que no sé. No han quemado. No sé de qué chingada está hablando. Aquí arriba. Del otro lado del cerro, 2 kilómetros pasando el río. ¿Qué dice? ¿Este compa me lo puedo llevar yo? Seguro. Felix membawa Rafa bersamanya.
ke rumahnya yang sudah digeledah di mana istri dan anak-anaknya bersembunyi dan terungkap bahwa Rafa adalah bagian dari keluarganya dan mereka berdua terlibat dalam bisnis ganja. Oh ya, di sini Felix sudah menjadi mantan polisi. Istri Felix, Maria, juga berhasil menyelamatkan sebagian persediaan ganja mereka. Mereka adalah duet suami istri yang bagus. Hasil intervensi militer tak pernah berjalan sesuai rencana. Bahkan itu malah menjadi bumerang. Bandar narkoboy seperti kecoa. Kau bisa meracuninya, menginjak mereka, dan membakar mereka. Tetapi mereka muncul kembali bahkan lebih kuat. Setiap ada bisnis ganja yang dihancurkan, penyelundup ganja akan menemukan cara lain yang lebih hebat. Kita telah diberitahu betapa pentingnya Kiki. Jadi, mari kita mengenalnya lebih dalam lagi. Kembali ke Fresno, California. Dia melakukan penyamaran di salah satu rumah bandar. Mereka mengira dia seorang polisi. Lalu, dia menaikkan volume di TV dan menyuruh salah satu dari mereka menodongkan pistol ke kepalanya. Kiki menjelaskan, jika dia seorang polisi dan sedang ditodong pistol di kepalanya, maka para polisi akan datang membantunya dan membunuh mereka semua. Kiki berhasil meyakinkan mereka dan para bandar siap untuk berbisnis dengannya. Tetapi tak lama kemudian, polisi setempat masuk ke rumah itu dan menangkap mereka semua. Bahkan, polisi setempat tidak percaya pernyataan Kiki tentang posisi dia sebagai DEA. Bahkan, bodohnya, mereka hampir tidak tahu apa itu DEA. Tetapi, ketika rekan Kiki muncul, polisi melepaskan Kiki dan dia berterima kasih kepada mereka dengan meninju wajah salah satu dari mereka. Sekarang, jika ada yang mengatakan salah satu anggota dari DEA, mereka akan dihormati. Dahulu, DEA tak dikenal. DEA terbentuk belum lama dibandingkan dengan agensi federal lainnya yang sudah cukup terkenal seperti FBI dan CIA. Bahkan, pada tahun 1980, ada lebih banyak wanita di NYPD atau New York Police Department daripada jumlah total agent DEA. Markasnya di DC berada di atas klub striptease. Meski mereka tahu berada di posisi terbawah dalam hierarki penegakan hukum, tangkapan mereka cukup rutin. Kemudian, Kiki mengetahui dari atasannya bahwa ajuan perpindahannya ke Miami telah ditolak. Jadi, dia mengambil satu-satunya lokasi yang tersedia untuknya, di Guadalajara. Berbicara tentang Guadalajara, Kiki bukan satu-satunya yang menuju ke sana. Pembakaran lapangan terbaru di Sinaloa membuat para bandar bersiap untuk memulai dari awal. Tetapi, Felix mengusulkan kepada Don Aviles agar mereka memulai kembali bisnis di Guadalajara. Y se me ocurre una forma, ya para que se acabe esto de una buena vez. Hay que llevarse el negocio para otro lado. Hay que irse para Guadalajara. Es la única forma. Pero como usted vea, patrón. Allá no somos nadie. No, pues acá tampoco. ¿Qué vas a ver este cabrón? Vete para Guadalajara. Pide reunirte con ellos. Nomás ocupo que me acompañe alguien. Digo, para que me la crean, ¿no? ¿Quién tienes pensado o qué? Es lo neto, estaría bien. Setelah menurunkan Rafa dan tas ransel Hello Kitty-nya di kampus, Miguel dan Doneto pergi ke hotel untuk bertemu dengan Hernan Naranjo. Gembong Guadalajara mengolok-olok tawaran kemitraan dari Felix, dan itu memancing emosinya. Pada saat itu juga, Felix membunuhnya di tempat terbuka. Semua orang, termasuk Doneto, lari ketakutan. Saat mereka semua pergi, Rafa muncul. Ternyata, dia berbicara dengan seorang ahli geologi di kampus dan menunjuk sebuah lokasi di peta. DFS atau Direktorat Keamanan Federal segera tiba di tempat kejadian dan membawa Rafa dan Felix. Di sana juga terlihat Doneto yang sudah ditangkap terlebih dahulu karena ketahuan mencoba untuk kabur dari kota. Saat ini, Felix tahu jika kematiannya akan segera datang. Felix menceritakan kepada mereka sebuah kisah saat dia menyelamatkan nyawa saudara seorang polisi. Memberitahu mereka bahwa polisi yang dia selamatkan itu adalah bos DFS yang dikenal sebagai El Azul. Ketika Felix dibawa ke tempat Azul berada, terungkap bahwa dia tidak memiliki saudara laki-laki. Felix membuat tawaran kemitraan untuk Azul, bersikeras bahwa kesepakatan itu selalu untuk dia dan bukan untuk Naranjo. Felix mengungkapkan bahwa dia memiliki jenis ganja baru. Lalu Rafa yang lebih tahu tentang itu menjelaskan kepadanya, jika ganja yang dibawa olehnya tidak memiliki batang dan biji, itu membuatnya menjadi lebih hemat tempat. Felix bisa membawa lebih banyak ganja dengan truk yang sama. Selain itu juga, dia menawarkan 50% komisi dari penjualan kepadanya. Tak lama kemudian, saudara kembar Naranjo muncul. Dia sempat menodongkan pistol kepada Felix karena sudah membunuh saudaranya. Namun El Azul menyuruhnya untuk menurunkan senjata. Azul meminta maaf kepada Felix jika dia harus menjaga partnernya.
Alih-alih menodongkan senjata kepada Felix, dia malah menembak Naranjo tepat di kepalanya, yang berarti dia setuju untuk bergabung dengan Felix. Lalu kemudian, Neto, Rafa, dan Felix menuju ke tempat sesuai peta yang sudah mereka dapatkan. Itu berada di tengah gurun, tapi konon katanya ada banyak air di bawahnya. Rencana Felix baru saja dimulai. Dia menyatakan kepada Neto, "Apa yang saya lakukan di sini adalah membangun sebuah kerajaan." Kembali ke Kiki. Sekarang, Kiki sudah berada di Guadalajara bersama keluarganya. Ia mengunjungi kantor konsulat Amerika Serikat di sana untuk menemui atasannya, yaitu Jaime Kuykendall. DEA dari musim terakhir narkos memiliki kekuatan yang nyata untuk memberantas para kartel narkoba. Tapi, bukan itu yang terjadi di Guadalajara. Para agen DEA bahkan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan. Mereka hanya dapat mengumpulkan informasi. Pada pukul 5 sore, Kiki berada di sebuah bar tempat semua faksi polisi Meksiko berkumpul. Dari polisi kota, polisi negara bagian, hingga komandan. Ya, komandan adalah pejabat tinggi di pemerintahan. Bos Kiki menjelaskan bahwa orang-orang super tinggi itu hanya berurusan dengan CIA dan tidak ada hubungannya dengan DEA. Ketika Kiki melihat Komandan Azul di kamar mandi, dia berkomentar bahwa dia memiliki darah di sepatunya. Dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode kedua. Bandar narkotika adalah penyelundup tunggal. Kebanyakan orang Sinaloa sudah menyuap polisi untuk mengelola narkotika di kota atau di wilayah tertentu. Mereka menyebutnya sistem plaza. Ini cara kerjanya. Orang yang mau berbisnis di suatu wilayah harus melibatkan bos plaza dengan cara memberi biaya kepada mereka. Jika tak mau memberi biaya, maka para bos plaza akan membunuhnya. Namun ini kuncinya. Tiap plaza berdiri sendiri dengan urusannya sendiri. Dijalankan oleh para mafia yang cukup senior untuk dinobatkan menjadi raja lahan ganja tertentu. Pekerjaan itu cenderung menarik lebih banyak penjahat lainnya. Jadi, skema untuk meyakinkan sekelompok plaza saingan yang dipimpin oleh sosiopat kejam untuk bekerja sama menerima perintah dari orang tertentu itu mustahil terjadi. Tetapi Felix tidak pernah percaya dengan kata mustahil. Jadi, dia pergi bersama Doneto dan Amado untuk meyakinkan semua bos plaza untuk bekerja sama. Lalu ia mengunjungi Pablo Acosta untuk mengajaknya bergabung dalam rencananya, mengurangi kekerasan dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun di sini yang jadi masalahnya ialah bahwa Acosta dan Aviles bermusuhan bertahun-tahun hanya karena masalah sepele. Acosta mengatakan jika rencana itu takkan berhasil. Karena Felix memiliki otak yang lebih pintar daripada bosnya, ia sedikit berbohong dan mencoba meyakinkan Acosta jika bosnya sudah melupakan masalah itu dan mengajaknya untuk bergabung. Dengan itu, Acosta setuju untuk bergabung dan meminta Felix untuk menyatukan semua bos plaza jika ingin rencananya sukses. Mimpi Felix adalah membuat persatuan penyelundup Meksiko. Untuk mewujudkannya, ia harus melibatkan para bos dari plaza yang tepat. Itu berarti meyakinkan orang-orang mengerikan di Meksiko untuk bekerja sama. Itu bukan hal yang mudah. Namun, Felix dibesarkan di Sinaloa. Dia juga meriset mereka semua. Sekarang, dia paham bos mana yang bisa dirayu dan bos mana yang cuma mau mendengar jumlah keuntungannya. Namun, ada satu hal yang perlu diketahui setiap orang, bahwa gagasannya didukung oleh aparat penegak hukum. Karena tanpa itu di Meksiko, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Lalu Felix menghubungi Azul untuk memberitahu jika atasannya harus datang rapat ke Guadalajara karena semua bos plaza yang hadir ingin memastikan jika DFS benar-benar bergabung dalam rencananya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang DFS. Setelah Perang Dunia Kedua, Presiden Meksiko mengincar investasi AS yang berarti berpihak pada Perang Dingin. Untuk perlawanan Meksiko terhadap Ivan, dibuatlah DFS yang berarti jika CIA butuh bantuan dari Meksiko, DFS lah yang maju menyadap telepon, mengawasi diplomat Soviet dan Kuba, dan memastikan oposisi partai berkuasa tetap terkendali. Saat mahasiswa demo pada tahun 1968 untuk protes anggaran Olimpiade Mexico City, DFS juga muncul dan membunuh ratusan warga sipil. Tampaknya, itu membuat mereka layak untuk menjaga diplomat Amerika. Membawa lencana DFS adalah lisensi untuk memeras, membunuh, dan menyelundupkan. Pada dasarnya, bisa berbuat sesuka hati mereka. Itulah sebabnya, Felix menginginkan DFS terlibat dalam rencananya, karena mereka adalah orang-orang yang ditakuti di sana. Selanjutnya adalah Tijuana dan Arellano Felix bersaudara yang dipimpin oleh Ramon dan Benjamin. Mereka juga menginginkan bergabung dan mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan persetujuan Falcon. Jadi, Felix setuju untuk bertemu dengannya.
Untungnya, teman lama Felix yang berasal dari Sinaloa, Isabella Bautista, bekerja dengan Falcon dan mengatur pertemuan selama pesta besar di rumahnya. Sementara Felix masuk ke ruangan Falcon, Amado dan Neto menikmati kokain dari Kolombia dan menyaksikan sebuah pertunjukan perkelahian. Pinche chino, ¿qué pedo? Van a partir la madre nomás. Chipazote, cabrón. Felix mengatakan kepada Falcon jika bisnisnya tak akan menghalangi bisnis milik Falcon. Walaupun Falcon sedikit ragu, tetapi dia memberikan persetujuannya. Sekarang saatnya untuk rapat besar bersama para bos Plaza. Namun, menjelang pertemuan penting, Felix memberitahu Aviles bahwa dia perlu memaafkan kesalahan dari Pablo Acosta. Aviles awalnya menolak untuk melupakan masalahnya bersama Acosta, tetapi Felix memohon kepadanya untuk melakukan itu demi kebaikan yang lebih besar, dan akhirnya Aviles menyetujui itu. Pues ya tenemos consorcio, compas. Tetapi sentimen itu tidak bertahan lama. Selama meja bundar, Pablo bangkit dan memberikan penghargaan atas usaha ini kepada Felix, bukan kepada Aviles. Itu membuat Aviles kesal dan mengumumkan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Acosta. Karena hal itu, semuanya jadi berantakan. Satu persatu, para bos Plaza dan ketua DFS meninggalkan rapat, yang artinya rencana itu gagal total. Dengan rencana yang tidak lagi menjadi pilihan yang layak, Felix tahu dia akan mati karena gagal menjalankan rencananya. Felix dipaksa pulang ke Sinaloa bersama dengan Aviles. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil bersama Aviles, Doneto dan Amado mengatakan kepadanya untuk memberi perintah untuk melakukan serangan kepada Aviles. Mereka berdua juga memiliki senjata di mobilnya, tetapi Felix tidak menginginkan perang itu dan memilih untuk mati. Di dalam perjalanan, Felix mengatakan kepada Aviles untuk memberitahu putranya dan istrinya di mana dia dimakamkan. Tetapi Aviles menolak dan mengatakan dia tidak ingin suatu saat putra dari Felix membalas dendam atas kematian ayahnya. Tak lama kemudian, mobil mereka dihentikan oleh polisi dan mereka semua diperintahkan untuk keluar. Ternyata DFS dan Neto lah yang menghentikannya. Kemudian Aviles dan para anak buahnya ditembak mati. Tetapi Aviles belum sepenuhnya mati. Jadi, Felix mengambil pistol dan menyelesaikan pekerjaannya. No, espérame. Permíteme. Patrón. Sekarang kita akan melihat era baru yang dipimpin oleh Felix. Ya, dia akan menjadi bos dari semua bos yang ada. Di sisi lain, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana di padang pasir. Tanaman mereka semuanya mati akibat tidak ada air. Akibat kekacauan ini, Rafa kembali ke universitas dan membubarkan kelas profesor geologi yang sedang berlangsung dan memaksanya untuk ikut dengan mereka ke padang pasir. Tetapi bahkan profesor tidak membantu. Ia hanya mengatakan jika gurun itu berada di atas area air yang bergerak. Rafa hanya perlu terus menggali dan mencarinya. Di malam hari saat semua orang sedang beristirahat, Rafa mabuk dan mengambil beberapa granat. Kemudian dia melemparnya ke dalam lubang sampai pada akhirnya lubang itu mengeluarkan air yang sangat banyak dari bawah. Rafa, nos vas a matar a todos, chinga. Rafa, no mames, tranquilo, cabrón. Scene berpindah ke Kiki. Saat ini, dia sedang mengantar Mika pulang ke rumah setelah memeriksa kandungan istrinya di dokter. Di tengah perjalanan, Kiki melihat Azul dan membututinya ke gudang yang dijaga. Setelah beberapa pengawasan, Kiki meminta Jaime dan Im FGV untuk menyetujui penggerebekan di pabrik itu. Tetapi serangan ini tidak sesuai seperti yang Kiki harapkan. Di sana, ia tidak melihat kiriman narkotika, melainkan hanya sebuah truk yang akan mengirim sebuah pipa. Vamos a procesar por posesión de tubería peligrosa. Tetapi itu tidak menghentikan Kiki.
Dia terus mengintai dari jauh di pabrik itu dan mengikuti salah satu truk yang pergi dari sana. Perjalanan itu sangat jauh sampai-sampai dia akhirnya kehabisan bensin di tengah-tengah gurun. Kiki sangat keras kepala, dia tetap mengikuti truk itu dengan berjalan kaki sepanjang malam. Saat matahari mulai terbit, Kiki mendengar sebuah mobil di belakangnya. Ia melihat banyak truk lewat yang berisikan orang-orang yang sedang ditutup kepalanya dengan kain. Tentunya itu menimbulkan tanda tanya di dalam dirinya. Di awal film, kita diperlihatkan Rafa dan para rekannya sedang mengunjungi sebuah rumah mewah dan luas. Rafa menjelaskan jika dia sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sangat penting baginya. Dia harus mengerjakannya tanpa gangguan atau menarik perhatian di sekitarnya. Dan inilah hal penting yang dia lakukan. Rafa dan para rekannya sangat senang melakukan keributan itu. Ia membeli rumah itu dengan uang cash dan film pun dimulai. Jadi inilah beberapa tanda suatu kota telah berubah jadi pusat operasi kriminal terbesar. Tiba-tiba banyak orang menghabiskan uang di mana-mana, membeli mobil, pesawat, dan perumahan mewah. Seperti semua inovator, Miguel Angel Felix Gallardo melihat sebuah peluang besar. Dia paham permainannya lebih baik daripada siapapun. Itu yang membuat organisasinya menjadi lebih baik dan menjadikannya sebagai pemenang. Dengan menyatukan banyak plaza dalam satu organisasi, Felix menciptakan serikat narkotika pertama di Meksiko. Bermitra dengan musuh alami para penyelundup, dia membuat organisasinya tampak tak terhentikan. Polisi bahkan mendapatkan penghargaan karena telah menyingkirkan saingannya. Di sisi lain, uang Felix terus mengalir. Begitu banyak uang, hingga Felix membuka rekening di Amerika untuk mengelola arus kas dan melindungi profitnya. Ada 30 juta dolar dalam seminggu yang diterima para penyelundup Sinaloa. Lalu, apa yang dilakukan para orang baik sementara semua ini terjadi? Yaitu menunggu perubahan roda birokrasi. Tepatnya, permintaan untuk penerbangan pengintaian Meksiko di atas gurun utara. Setelah berbulan-bulan menunggu, bukti bahwa ada hal besar terjadi di luar Jalisco akhirnya tiba. Dan ternyata, setelah 3 bulan menunggu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sebuah foto gurun yang kosong di sana. The fuck is this? That's it. That's it? We waited 3 months for this? Di sisi lain, Felix telah naik level dalam status gembong narkoba dan dia menyukainya. Kartelnya menghasilkan puluhan juta dolar setiap hari dan keluarganya telah pindah ke rumah yang lebih mewah. Tapi janji awal Felix tentang kartel tanpa kekerasan tidak berjalan dengan baik. DFS menilai pembayarannya kurang dari salah satu cabang kartel Felix. Jadi komandan DFS, Nava, memerintahkan anak buahnya untuk menembak para penyelundup dan keluarganya di rumah mereka. Las obras. Aksi pembantaian itu juga terdengar di telinga Arellano Felix bersaudara. Mereka marah karena sepupunya telah terbunuh dalam pembantaian itu. Jadi, mereka ingin membalas dendam kepada DFS. Namun, Felix menghubungi mereka untuk datang ke pesta pernikahan putra gubernur Sinaloa di hotel barunya dan akan memberikan solusi saat mereka bertemu. Di saat itu juga, Felix memberikan perintah kepada Amado untuk mengumpulkan pasukan di suatu tempat pada malam nanti. Sementara itu, di sebuah klub malam, Rafa mencoba untuk mendekati salah satu gadis yang ada di sana dan mengajaknya ke pesta pernikahan untuk berdansa dengannya. Namun, Rafa ditolak gadis itu karena pakaiannya. No soy ningún pinche mesero. Baila conmigo. ¡Qué lindo! Dame una buena razón y te dejo en paz. Tengo novio, gracias. Ah, está bien. Te doy 3. Tus pantalones, tu camisa y tus botas. Di pagi hari,
Felix menghadiri rapat untuk membahas acara pernikahan putra Gubernur Sinaloa. Selain itu, Felix juga meminta saran darinya atas kejadian pembantaian yang dilakukan oleh ketua DFS. Felix menunjukkan kekuatan dan status barunya di masyarakat. Mengingat posisinya, ia juga percaya dapat menggunakan kekuasaannya baik untuk anggota kartel maupun DFS. Berkat beberapa saran bermanfaat dari gubernur, Felix dapat menyelesaikan masalah ini. Di malam hari, ia mempertemukan Arellano Felix bersaudara dengan Nafa di pesta pernikahan putra gubernur. Ramon sempat menodongkan pistol kepada Nafa, tetapi Felix berhasil membujuknya. Ia mengatakan jika mereka hadir di pesta untuk mendengarkan negosiasi ini, bukan untuk bertindak. Felix memberitahu Nafa jika hari ini untuk yang kedua kalinya, Nafa menerima bayaran yang isinya kurang, dan yang pasti dia melakukan tindakan untuk pembantaian lagi. Tetapi Felix juga melakukan itu di suatu tempat yang diperintahkan Nafa untuk melakukan pembantaian. Amado dan pasukannya sudah berada di sana untuk membantai anggota dari Nafa. Revisen el resto de la propiedad. Buenas noches. Sus armas, ¿no? Si fueran tan amables, señores. Baginya, ini sudah adil. Arellano Felix bersaudara dapat membunuh pelaku pembantaian dan DFS dapat tutup mulut karena mereka pada akhirnya bergantung pada uang yang dimilikinya. Dengan ini, masalah mereka pun selesai. Di sisi lain, bagaimanakah gubernur dan Felix bisa saling mengenal? Di kehidupan sebelumnya, Felix bekerja sebagai pengawal untuk gubernur saat dia masih bekerja sebagai polisi. Felix menganggapnya sebagai figur ayah, dan Felix adalah ayah baptis untuk putranya. Tetapi, gubernur menekankan bahwa dia dan Felix tidak sama. Di akhir acara pernikahan, gubernur menagih Felix atas nasihatnya sebesar $100.000 untuk gubernur lain dan khusus untuk dirinya sebesar $200.000. Di sisi lain, Amado yang sudah mengikat pelaku pembantaian menyuruh Arellano Felix bersaudara datang untuk melakukan eksekusinya, dan Ramonlah yang bertindak untuk melakukan itu. Ia menembak bagian perut dan mulai menguburnya hidup-hidup. Este hijo de su puta madre tiene que verme a la cara. Scene berpindah ke Kiki Camarena. Ia sangat keras kepala dan tak mempercayai foto yang diambil oleh tim pengintai Meksiko di atas gurun utara. Ia pergi sendiri ke jalan yang pernah ia lalui saat mengikuti sebuah truk di malam hari. Kiki menunggu di mobilnya sampai malam hari, dan pada akhirnya ia melihat banyak mobil melintas mengikuti jalan itu. Lalu Kiki bergegas pergi untuk mengikuti mereka. Tapi kali ini, dia berhasil sampai ke sebuah pos kecil di mana banyak orang berkumpul di sana. Kiki memilih untuk bergabung bersama mereka di suatu bar yang terdapat di sana. Ia berbincang dengan salah satu orang di sana dan memberitahu jika dia membutuhkan pekerjaan untuk bisa kembali ke tempat asalnya. ¿De dónde dices que eres? Michoacán. Nomás necesito suficiente para regresarme al norte. Oiga, ¿no tienen chamba por aquí? No sé dónde hay trabajo. Pukul 4 pagi, sebuah mobil bus tiba di tempat itu dan orang-orang mulai berkumpul untuk masuk ke dalamnya. Di saat Kiki ingin masuk ke dalam mobil bus, dia dihentikan oleh petugas di sana karena tidak mengenalinya. Namun, orang yang dia ajak bicara di bar mengaku mengenalinya. Sebagai gantinya, ia meminta separuh bayaran di setiap kali Kiki bekerja. Penyamarannya berjalan sangat mulus. Kiki menghabiskan sepanjang hari di sana, melakukan tugasnya, yaitu memetik ganja walaupun itu melukai tangannya. ¿Qué tan grande es este lugar? Nunca he visto dónde acaba. Di saat jam istirahat, Kiki makan di salah satu tempat yang tersedia di sana. Tak lama kemudian, Kiki melihat El Azul datang ke lokasi itu untuk urusan bisnis. Kiki kaget dan mulai memalingkan wajahnya dari El Azul. Di saat Kiki kembali ke bus setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, ia masih berjuang untuk tetap tidak terlihat dari El Azul yang ada di depannya. Tetapi dengan samar-samar El Azul mengenalinya.
Untuk memastikan itu, dia mengikuti Kiki ke dalam bus yang dinaikinya. Kiki bisa selamat dikarenakan para petugas menyuruh mereka untuk memakai kain penutup di kepalanya. Rafa por teléfono. Azul. Pada saat dia dikirim kembali ke tempat pos pemberangkatan, Kiki menggunakan telepon umum untuk melaporkan temuannya kepada bosnya. Tetapi dia malah menerima kabar dari Susi jika istrinya telah melahirkan. Kiki bergegas menghampiri istrinya yang sudah melahirkan. Ia bermalam di sana menjaga bayi dan istrinya. Di pagi hari, Kiki akhirnya kembali ke kantor setelah tugas penyamaran dan kelahiran bayinya. Dia dengan bangga mempersembahkan kepada bosnya sebuah ganja yang dia petik sendiri di ladang. Saat itu, Kui Kendall telah melakukan sedikit penggalian informasi sendiri dan menemukan bahwa foto-foto pengintaian yang disediakan oleh Meksiko sudah setahun yang lalu, yang berarti program tersebut telah rusak. Dan 2 agen lainnya yang bertugas membuntuti seorang anggota kartel ketika dia pergi ke pesta pernikahan. Mereka membayar seorang fotografer pernikahan untuk memotret gubernur, senator, DFS, dan sekumpulan bandit Sinaloa yang berkumpul di pesta tersebut. Dengan percaya diri, Kiki menunjuk jika seorang pria kurus di foto itu ialah pemimpin yang berhasil mengumpulkan mereka semua. Dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode keempat. Di awal film, Rafa dan rekan-rekannya menyerbu pesta Natal keluarga Sofia dengan berpakaian seperti seorang revolusioner. Ia masuk ke rumah itu untuk mengacaukan dan menculik Sofia bersamanya. No tienen idea con quién se están metiendo. ¿Saben quién soy yo? ¡Que tiemble la clase opresora! ¡Viejito cagón que no sirve ni para cantar! ¡Suelo, cabrón! ¡Que viva el prole! ¡El prole! ¡Arriba la revolución! ¡Te mato! No, Rafa, estuviste maravilloso. Dan ternyata itu adalah rencana mereka berdua untuk membebaskan Sofia dari keluarganya. Sekarang, Rafa dan Sofia bisa hidup bersama dalam kemewahan yang dimiliki oleh Rafa. Dan film pun dimulai. Miguel Angel Felix Gallardo, si ceking bandar narkotika Guadalajara, DEA, ingin tahu semuanya tentang dia, bahkan sampai ranjang tempat dia tidur. Tetapi orang ini selalu merahasiakan semuanya. Tiap kali mereka mendekat, teman-teman DFS menjaganya, mengacaukan mereka di tiap langkahnya. Jadi, mereka mengambil yang mereka bisa. Tidak bisa mendekati bosnya, mereka menargetkan anak buahnya. Mereka mengawasinya dengan secara bertahap. Mereka mendapatkan gambaran kekaisaran yang dia bangun. Ini yang mereka tahu, Felix bermitra dengan para bos DFS dan Plaza. Dengan pasukan ganja yang besar, dia bisa mengontrol pasar dan menjaga harga di Amerika Utara. Felix telah membangun sendiri konfederasi pedagang narkotika, kartel narkotika Meksiko pertama. Tetapi itu sulit dipahami, terutama jika tinggal di Mexico City. Jadi, bagaimanakah cara menangkap bos besar yang sedang berjaya, sementara dia memiliki polisi di setiap kota? Begini, ingat dia? Ayah dari Sofia yang Rafa culik. Ternyata dia adalah Menteri Pendidikan dan anggota senior partai politik terkuat di Meksiko. Selama 50 tahun, Partai Revolusioner Institusional mengontrol kepresidenan Meksiko dan tak pernah kehilangan kursi DPR. Felix tahu jika mereka tak dituruti, mereka akan meratakan bisnisnya dan dia akan kembali mencari uang receh di Sinaloa. Partai PRI dengan cepat mengetahui identitas penculik Sofia dan mulai mengancam Felix. Pilihannya hanya 2. Felix dapat menyerahkan Rafa atau PRI akan mengobrak-abrik kerajaannya sampai runtuh. Lalu apa yang Felix lakukan? Untuk penampilan satu adegan di episode ini, istri Felix, Maria, mengingatkannya bahwa keluarga adalah keluarga dan dia harus menyelamatkan Rafa. Felix mengunjungi kediaman Rafa dan memberitahu jika dia harus mengembalikan Sofia ke rumah dan menyerahkan diri kepada pihak polisi. Alih-alih menyerahkan Rafa seperti rencana awal Felix, dia membawanya ke rumah persembunyian di lingkungan terpencil bersama dengan Doneto. Setelah membawa Rafa ke rumah persembunyian, Felix meminta bantuan DFS agar atasannya menghentikan pencarian Rafa. Felix membuat kesepakatan dengan Nafa. Sebagai imbalan atas bantuan dari Nafa, Felix dan Amado harus menerbangkan senjata ke Nicaragua untuk Menteri Pertahanan. Misi yang samar dan teduh ini ternyata adalah sebuah persiapan. Sesampainya di sana,
Felix ditutup matanya dan disiksa dengan kejam. Itu hukuman atas kesombongannya terhadap BFS di episode sebelumnya. Dia mungkin sukses, tapi dia tidak bebas. ¡Buenas noches! ¡Entramos en cargo, eh! Party's over, assholes. ¡Teléfono! Setelah disiksa, Felix dan Amado dibebaskan. Lalu ia melihat semua orang mengangkut banyak sekali kokain dari pesawat ke dalam gudang. Sekarang yang ada di pikirannya adalah dia bisa bekerja sama dengan kartel Kolombia untuk memperluas kerajaannya. Untuk melakukan hal itu, dia harus lebih dekat dengan Isabella, wanita Sinaloa, dengan koneksi ke Falcon dan pengedar kokain. Di sisi lain, DEA melihat masalah Rafa sebagai peluang besar untuk lebih dekat dengan Felix. Tak sampai sehari setelah Rafa menodongkan pistol ke hadapan Menteri Pertahanan, mereka memasang blokade di mana-mana dan mengirim pemburu dari Mexico City. Penduduk setempat menyebut pria itu sebagai Elliot Ness-nya Meksiko, Subkomandan Guillermo González Calderoni. Caballeros, lo voy a dejar muy claro, y esto viene desde arriba. Caro va a caer. Ahora levántense a chingarle. DEA menawarkan bantuan kepada polisi Meksiko untuk menangkap Rafa. Dengan beberapa informasi yang mereka miliki, sang kapten yang memimpin operasi itu pun setuju. Mereka semua mulai mendatangi alamat rumah milik Rafa yang Kiki beritahu, mencari, menggeledah, dan menghancurkan semuanya. Namun, hasilnya tetap nihil. Rafa sudah tidak ada di sana. Kiki membawa Calderoni menuju ke rumah tetangganya karena dia bisa melacak panggilan yang mengarah ke rumah Sofia. Lalu mereka secara ilegal memeriksa catatan panggilan telepon antara Sofia dan Rafa. Mereka berhasil mendapatkan alamat tempat Rafa dan Doneto bersembunyi. Dengan cepat mereka bergegas menuju ke sana. Semua tim telah berkumpul dan siap melakukan penangkapan Rafa di rumah persembunyiannya. Hay dos guardias. Vamos mirando al sureste. Di saat mereka sudah dekat dengan Rafa, anak buah sang kapten membisikkan sesuatu kepadanya. Dan ternyata misi untuk menangkap Rafa malah dibatalkan oleh arahan dari atasan. Tentu saja, Kiki sangat marah atas tindakan itu dan meluapkan amarahnya kepada sang kapten. Tetapi itu tidak merubah situasi. Mereka tetap harus mengikuti perintah dari atas. Dan film pun berakhir. Di awal film, kita diperlihatkan istri dari Kiki Camarena, Mika, yang sedang mengendarai mobil bersama anak-anaknya. Awalnya, semua berjalan dengan normal. Tetapi tak lama kemudian, dia dihentikan oleh polisi yang mengikutinya dari belakang. Dia dihentikan oleh Thomas Morlet selaku anggota DFS dan dibawa ke dalam mobilnya. Tetapi mereka semua dibebaskan tanpa luka sedikit pun. Ya, seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, di mana Kiki sempat menyamar ke ladang ganja milik Felix, di mana dia hampir tertangkap oleh El Azul yang sepintas mengenalinya. Mungkin sekarang DFS sudah mengetahui jika memang Kiki lah yang berada di sana dan mencoba untuk memperingatkan dia dengan cara menteror keluarganya. Dan film pun dimulai. Kartel mengendalikan geng besar di Meksiko, pasukan pribadi yang mematuhi setiap perintah mereka. Mereka membawa makna baru dari istilah melayani dan melindungi menjadi melecehkan dan mengintimidasi, menjauhkan DEA agar Felix Gallardo bisa fokus pada hal-hal lain, misalnya perluasan. Di sini, Felix meminta Isabella untuk mempertemukan dia dengan teman-temannya yang berurusan dengan kokain. Mata mengatakan jika ada dua organisasi yang sangat penting di Kolombia. Yang pertama, ada kartel Cali yang sangat cerdik dalam hal berbisnis. Dan yang kedua, ada kartel Medellin yang sangat temperamental. Tentu saja, di sini Felix memilih untuk bekerja sama dengan para pebisnis yang cerdik daripada yang temperamental. Dengan ini, Mata akan menelepon kartel Cali dan mengatur pertemuan mereka.
Dengan memutuskan untuk mengangkut kokain, Felix mengancam keseimbangan bisnisnya dan tidak seorang pun dari istrinya hingga para partnernya senang dengan keputusan ini. Namun tetap saja, Felix ingin terus berkembang. Dia selalu melihat peluang untuk menambah kekayaannya hingga tak terhitung. Tibalah hari di mana Felix bertemu dengan kartel Kali. Ia juga membawa Isabella dalam negosiasinya. Felix menawarkan penawaran untuk mengangkut kokain mereka melalui jalan mereka di Tijuana. Pada saat semua penyelundupan melalui Karibia telah ditutup, Felix menjanjikan dengan beberapa bulan saja jika mereka sepakat, maka kerajaan Pablo Escobar akan terlihat sangat kecil atau bahkan bisa bangkrut. Tetapi di sini, Paco memberitahu jika semua biaya pembayaran dan perantara harus dibayar oleh Felix. Tentu saja, Felix setuju dan akan mulai mengangkut kokain dari Meksiko. Di sisi lain, Chapo bersama Chochi Loco sedang mengirim ganja kepada Benjamin. Tak lama kemudian, Falcon datang dengan membawa pasukannya. Falcon mengatakan jika Felix telah mengkhianati perjanjian yang telah mereka sepakati. Ternyata Falcon mengetahui jika Felix pergi ke Kolombia untuk mengangkut kokain melalui Meksiko. Dan sekarang dia merasa terganggu oleh Felix. Dengan ini, Falcon memutuskan untuk tidak lagi mengangkut ganja mereka melalui plazanya. Ya paren con eso, muchacho, y dejen el resto. Haz eso con la mierda esa. Rafa mengetahui jika ganja miliknya disita dan dihancurkan oleh Falcon di tempat Benjamin. Falcon mengatakan kepada Rafa jika rekannya akan beralih menjual kokain daripada ganja yang dia tanam. Kembali ke Felix dan Isabella, mereka mengira bisa berbisnis dengan Kali dan naik jet untuk kembali ke Meksiko tanpa diketahui oleh Pablo. Di saat Felix dan Isabella ingin naik ke dalam pesawat, kroni Pablo, Blackie, menangkap mereka dan membawa mereka ke Medellin. Setelah sampai, mereka berdua dipisahkan. Felix dibawa ke teras belakang di mana Pablo menyimpan kudanil impornya. Hipopótamos. Tentu saja, bagi Pablo, ini adalah sebuah ancaman untuk dirinya jika Felix bekerja sama dengan Kali untuk mengangkut kokain melalui Meksiko. Pablo melakukan negosiasi dengan Felix dan mengancam bahwa dia akan menjadikan Felix sebagai santapan untuk kudanilnya jika dia tak mau menuruti keinginannya. Jadi, Felix setuju untuk mengangkut setengah kokain milik Kali dan Pablo Escobar. Scene berpindah ke Kiki Camarena. DEA telah mengawasi Felix berbulan-bulan dengan penyadapan. Operatornya tidak hanya menyadap satu jalur, tetangga Kiki ini telah menyadap seluruh pertukaran, setiap nomor yang menyambung ke Hotel Americas. Begitu penyadapan dimulai, mereka benar-benar memahami kartel Guadalajara. Semua percakapan di lantai 5, bagian pembelian, semua akuntan, sekretaris yang bekerja penuh waktu untuk menangani suap kepada DFS dan transportasi, semua bekerja untuk satu tujuan, ganja dikirim. Uang tunai pun diterima. Orang yang mengawasi semuanya dari Guadalajara, yaitu Felix Gallardo. Mereka menyebutnya Operasi Padrino. Penemuan mereka mengejutkan. Lingkupnya sangat besar, yaitu upah untuk pekerja lapangan, sopir, polisi, penegak hukum. Lalu ada ratusan nama kode untuk politikus besar dan kecil, pembayaran untuk peralatan pertanian, bahan bakar, rumah mewah, bahkan soda stroberi. Namun, yang paling menarik adalah tempat penyimpanan uangnya. El Paso Savings and Trust. We don't even cash our paychecks here because the banks are so fucking sketchy. Good old American dollars, boys. Makes sense. Stay on it. Will do. Setelah mengetahui itu semua, DEA menggunakan umpan untuk menarik perhatian agar orang-orang di FS yang terus memantaunya pergi. Kiki bersama Susi pergi ke hotel tempat Felix Gallardo. Lalu ia masuk ke kantor Felix untuk mencatat laporan banknya. ¿Lo conozco? Mira Gómez Estrada, trabajo en agricultura. Buen día.
Tetapi terlepas dari semua bukti yang kuat ini, yang sebagian besar menunjuk kembali ke akun pusat yang berbasis di Texas, para pejabat di Washington tidak akan mengambil resiko untuk mengekspos korupsi sekutu sayap kanan mereka di pemerintahan Meksiko. Dan yang lebih disayangkan untuk kru DEA, DFS juga mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mereka menembaki rumah salah satu agen, hampir membunuh keluarganya, dan memaksa relokasi mereka kembali ke Amerika. Di sisi lain, mereka juga mengeksekusi tetangga Kiki di tempat umum karena tidak mau memberitahu soal DEA. Dengan murung, 3 agen yang tersisa mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan pengganti dari Knapp yang meninggalkan Meksiko. Saat mereka duduk dan menatap tubuh lelaki malang itu, trio yang tersisa menyusun rencana baru. Kiki merencanakan untuk menangkap Felix di Amerika. Mereka akan menangkapnya karena Felix memakai nama palsu di rekening bank Texas. Itu adalah penipuan bank. Seperti musuh bebuyutannya, Kiki bertekad untuk mengambil kendali dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-6. Episode dibuka dengan memperlihatkan Kiki yang sedang bersama Ferguson di tempat lindasan pesawat. Mereka sedang mengintai tempat itu. Tak lama kemudian, satu pesawat mendarat di tempat itu. Dengan cepat, Kiki, Ferguson, dan DEA menghampiri pesawat itu. Venimos aterrizando, me copian, cambio fuera. ¡Friend, motherfucker! ¡Chingan a su madre, perra! ¡Si vengan a ayudar, órale! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Stop resisting! Di saat mereka semua sedang diamankan, sang pilot mencoba untuk kabur dari tempat itu, namun berhasil dicegah oleh Ferguson dengan mobilnya. Mereka mengambil salah satu kiriman Felix, serta mendapatkan $6 juta dan dokumen yang terdapat di pesawat itu, dan film pun dimulai. Di sini, Felix sedang mengunjungi klub tenis mewah untuk bertemu dengan Zuno Acre. Tetapi di sini Zuno mengabaikan pertemuan itu. Ia hanya sedikit berbincang dengan Felix dan pergi meninggalkannya tanpa satu kesepakatan pun. Hal itu membuat Felix marah. Ia menghampiri Ruben yang telah mengatur pertemuan itu dan memarahinya karena Felix telah membayarnya puluhan juta dolar hanya untuk pertemuan singkat ini. Ruben menjelaskan jika Felix harus menunggu untuk kesepakatan dengan pemerintah. Walaupun Felix tidak suka menunggu, namun ia tidak memiliki pilihan lain lagi. Felix memiliki masalah di mana Nava telah menahan DFS untuk melindungi ganja miliknya, dan itu menyebabkan Falcon mencuri ganja di episode sebelumnya. Jadi, untuk mengurus itu, Felix dan Doneto mencoba untuk membeli perlindungan lain. El Chapo dice que el cubano tiene un ejército, necesitamos más hombres. Necesito que me ayudes a salir de este pedo. Hay que consumir producto local. Semua orang tahu penawaran terbaik di Meksiko ada di Tijuana. Sebut saja Costco untuk korupsi. Saat kau membeli dalam jumlah besar, kenapa membeli sedikit polisi jika mereka bisa membeli seluruh kesatuan? Sekarang, mereka mengambil seluruh departemen kepolisian untuk menyerbu gudang Falcon dan mendapatkan kembali ganja miliknya. Mereka berhasil mengambil semua ganja di tempat itu, dan pada akhirnya, Chapo membakar seluruh bangunan itu sebagai pesan untuk Falcon. ¡Chingados! Dije que se trataba de no matar a nadie. Mandarle un mensaje a Falcón. Mándale uno. Mereka merayakan kemenangan itu di gudang bersama dengan Ramon dan Benjamin. Tetapi di sisi lain, Falcon mengetahui hal itu dan mengirim pasukan ke tempat mereka berada. Di saat Neto sedang menghubungi Felix untuk memberitahu jika ganjanya sudah kembali, ia mendengar suara helikopter di atasnya. Semua orang yang ada di sana panik dan mulai memegang senjata untuk berperang. A ver, pues que tengamos un problema por acá. Te llamo al rato mejor. Neto, ¿qué es eso?
Scene berpindah ke DEA. Kiki Camarena berhasil menangkap akuntan Felix, Thomas, setelah dia mengantarkan anaknya ke sekolah dasar. Kiki dan Ferguson mengancam akan mengungkap statusnya sebagai informan kartel terkecuali dia mau bekerja sama dengan DEA. Mereka memaksa Thomas untuk menelepon Felix dan memberitahu dia jika DEA memiliki nomor rekening, riwayat setoran, dan alamat banknya. Itu berarti semua uangnya rentan. Felix harus memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Jadi, dia harus segera datang ke bank DAS dan menandatangani beberapa dokumen. Ini adalah sebuah jebakan yang konyol, tetapi Felix mengambil umpannya. Dia muak menunggu Zuno menelpon kembali. Jadi, dia memutuskan untuk pergi menuju perbatasan. Sebelum berangkat, Felix menghubungi Isabella agar dia bisa mengurus permasalahannya dengan Falcon. Di sini, Isabella meminta bagian plaza sebesar 20% dari Tijuana. Felix menyetujuinya jika Isabella berhasil memperbaiki masalahnya dengan Falcon. Di sisi lain, rencana DEA adalah menunggu dia menyeberang dan kemudian mengikutinya dari El Paso ke bank tempat mereka akan melakukan penangkapan. Tetapi, DEA tidak mendapatkan Felix kali ini. Is that? Come to Papa. What the fuck is taking this asshole so long? What the fuck are they doing? Tiene una llamada. Saat Felix akan melintasi perbatasan, agen Distant mendapatkan telepon dari Juno yang mengatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan dalam hal kokain. Dan kemudian dia memberitahu Felix untuk tidak melintasi perbatasan karena para orang Amerika sedang menunggu untuk menangkapnya. Te vayas a cruzar la línea para el otro lado porque te quieren chingar los gringos. Pues gracias. It looks like they ain't letting him through. We've got a clean shot. Did I take it? He's got to be on American soil. Guys? There you go. Dengan ini, semua rencana DEA gagal dan Felix masih bisa selamat. Di sisi lain, Isabella mengunjungi kediaman Falcon untuk membuat kesepakatan. Isabella menawarkan $10 juta dan kemudian 2% dari kiriman Tijuana. Falcon tidak memiliki pilihan lagi selain menerimanya. Lalu, ia mengantar Isabella keluar dari kediamannya. Di saat mereka keluar, polisi datang ke tempat itu. Salah satu dari mereka membunuh Falcon dan kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Óyeme, ¿y esto qué? Calma, calma, todo bien. Tentu saja, Isabella kaget dan bertanya-tanya siapakah yang melakukan ini semua kepada Falcon. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Felix dan Amado yang sedang menunggu kiriman pertama dari Pablo Escobar yang diangkut dengan pesawat. Gran caravan de 08. Pero pues ahorita investigamos, ¿no? Ahora manda salud. Dan film pun berakhir. Episode dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang baru saja menyaksikan pertandingan tinju. Mereka berdua menyaksikan seseorang pria sedang mengencingi mobil mereka. Pria yang lebih muda dan pemilik mobil yang sementara digunakan sebagai toilet umum berhadapan dengan pemabuk dan perkelahian pun terjadi. Pemuda itu memberitahu temannya untuk membantu. Jadi, temannya itu mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan. Saat keduanya berguling, pria mabuk itu tidak terluka dan ternyata malah temannya itu yang mati karena tembakannya. Kejadian itu cepat terungkap. Di sini kita melihat seseorang sedang menghampiri mayat pemuda itu di sebuah kamar mayat. Ternyata pemuda yang tewas adalah anak dari Doneto. Ia sangat sedih atas kematian putranya dan film pun dimulai. Dengan menambahkan kokain ke dalam bisnis, Felix mengubah permainannya dan pendapatannya pun ikut berubah. Jika kalian pikir mengirim ribuan kilogram ganja sudah untung besar, kalian harus lihat yang satu ini. Mereka menyebutnya sebagai emas putih.
Produk yang bagus melebihi apapun. Barang ini dijual 15 kali lipat dari harga ganja dengan ukuran kemasan yang lebih kecil. Jadi, tahu apa artinya? Artinya, kartel mengirim lebih banyak muatan dari sebelumnya. Tercatat, mereka mengirim 4 ton dalam sebulan. Dan itu membuat Felix makin tak tersentuh. Namun, berubah adalah hal yang sulit. Ia mengganti bisnisnya dan itu akan ada akibatnya. Namun, kerugian satu orang adalah kemajuan untuk yang lain. Tetapi ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu semua orang menginginkan bagiannya. Nafa tidak senang dengan bisnis barunya. Ia mengatakan bahwa setelah kesepakatan dengan Kolombia dinegosiasikan, pembayarannya tetap sama meskipun ada peningkatan pendapatan. Dia menginginkan lebih dari kesepakatan sebelumnya dan memberitahu Felix bahwa dia memiliki 1 hari untuk memutuskan apa kesepakatan baru mereka nantinya. Lalu ada Isabella yang menghampiri Felix di kantornya. Isabella menagih janji yang diberikan oleh Felix sebesar 20% dari Tijuana sebagai imbalan untuk mengurus situasi Falcon dan dia datang untuk mengambilnya. Solamente vine aquí a pedirte lo que tú me prometiste. Lalu Felix mengunjungi Doneto untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian dari putranya dan sedikit membahas kekacauan yang terjadi di dalam bisnisnya. Scene berpindah ke Rafa. Ia dan para rekan-rekannya sedang berada di sebuah klub malam. Rafa melihat Sofia yang berada di klub itu dan menghampirinya. Tak lama kemudian, Amado datang di hadapan mereka. Ternyata yang mengajak Sofia ke tempat itu adalah Amado. Sempat terjadi adu mulut di antara Rafa dan Amado. Sampai akhirnya Rafa melepaskan tembakan peringatan dan berniat membunuh Amado. Tetapi beruntung, Chapo berhasil menenangkan Rafa dan mengajaknya pulang. Kejadian itu membuat Felix marah dan mengatakan jika perselisihan di antara mereka harus cepat diselesaikan. Felix kembali ke rumah setelah menyelesaikan beberapa kesibukannya. Namun, di sini ia melihat barang-barang yang sudah dikemas oleh istrinya. Maria mengatakan jika ia ingin meninggalkan rumah baru mereka dan kembali ke Sinaloa. Lalu, Felix memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk meluruskan semuanya. Mengumpulkan orang-orang seperti Nafa, Isabella, Arellano bersaudara, Rafa, dan bos plaza lainnya. Dia memaparkan cara kerja bisnisnya sekarang. Pada dasarnya, dia menjalankan bisnis karena dia menegosiasikan kesepakatan dengan Kolombia. Dia membuat beberapa perubahan pada manajemen dan mengatakan jika kokain adalah masa depan mereka. Y hacen que esa pinche plaza funcione. A ver si con tu consejo y con... Te vamos a mandar aquí a Amado. Y Juárez. Mazatlán la va a operar aquí Héctor Palma. Tijuana la van a seguir operando los Arellano Félix. Tijuana se queda igual. Está la cocaína, señores. Tetapi sekali lagi, tak semua orang senang akan keputusannya. Contohnya Rafa, ia menganggap jika ganjanya sedang diganti. Ia marah dan meninggalkan rapat itu. Felix nampaknya tidak peduli kepada Rafa dan mengatakan kepada yang lain jika tidak sependapat dengannya bisa keluar dari rapat itu. Tetapi semua orang tetap berada di situ dan itu menandakan jika semuanya telah setuju. Setelah rapat selesai, Isabella berbincang dengan Felix. Isabella masih kesal karena dia belum juga diberi bagian dari Tijuana. Felix mengatakan jika yang menyelesaikan masalah di Tijuana adalah dirinya dan bukan Isabella. Itu berarti di episode sebelumnya Falcon dibunuh oleh perintah dari Felix. Isabella marah dan berniat membocorkan rahasia itu kepada partner lainnya. Felix dengan sigap menarik tangan Isabella dan mengatakan jika ia harus mengambil apa yang dia berikan atau tidak sama sekali. Secara keseluruhan, Felix sudah selesai bersikap baik dan mencoba untuk mengatur semuanya yang dia mau. Sekarang dia menjadi diktator di kerajaannya. Lalu dia pulang untuk menghampiri Maria yang sedang bersemangat untuk pergi ke Sinaloa.
Tetapi di sini Felix mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi dan mempersilahkan dirinya untuk pergi. Kemudian ketika Felix kembali ke Hotel Americas, dia bertemu dengan Nava di lobi di luar lift. Pria itu tidak mendengar namanya selama rapat. Jadi dia di sini untuk mengambil bagian barunya. Nava memberitahu Felix bahwa dialah yang memberi perintah dan itu membuat Felix kesal. Kemudian Felix mengambil asbak dan memukuli Nava sampai mati. Me chingo a tu madre y me chingo a tu perro. Me chingo a tu secretario. ¿Entiendes, pendejo? Diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. Lalu bagaimana dengan yang lainnya seperti Rafa, Doneto, dan DEA yang sedari tadi tidak kelihatan? Oke, kita mulai dari Rafa. Setelah menghadiri rapat yang membuatnya kesal, ia berada di sebuah restoran bersama teman-temannya. Di saat sedang makan-makan, mereka melihat seorang turis Amerika datang ke tempat itu dan duduk di hadapannya. Bodohnya Rafa, ia menganggap jika mereka adalah DEA yang sedang mengikutinya. Lalu mereka mulai menutup pintu dan membunuhnya. Son policías, Rafa. Estoy escribiendo tu número, Rafa, no mames. ¡Pinche madre! ¡Güey! ¡Compa! ¡Ciérrate la puerta! ¡Ciérrate la puerta! ¡Ey! Di sisi lain, Doneto yang sedih menghampiri seseorang yang telah membunuh putranya yang bernama Omar. Setelah berbincang-bincang, Doneto tidak membunuh Omar dengan tangannya sendiri, tetapi dia menyuruh rekannya untuk melakukan tugas itu. Sementara itu di DEA, Kiki sedikit beruntung karena berhasil memujuk Fredo, sang pilot, untuk mengajaknya jalan-jalan sehingga dia bisa mendapatkan foto-foto ladang ganja milik Rafa. Don't you need some sort of light to take off? Count on you to handle the camera, Kiki. Don't worry, I got it. Foto yang dia dapatkan mengungkapkan lebih dari 400 hektar tumbuhan ajaib yang tertanam di ladang pasir. Itu terlalu besar untuk diabaikan oleh atasan DEA. Selain itu, Jaime mengancam akan membocorkan informasi ini jika mereka tidak mau bertindak. Namun, rencana itu mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dan Kiki dijadwalkan terbang kembali ke Amerika dalam beberapa hari ini. Jadi, Kiki memutuskan untuk tetap tinggal di Meksiko sampai kehancuran bagi kartel benar-benar terjadi dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-8. DEA akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan oleh Kiki, yaitu kemenangan besar atas kartel. Setelah terbang di atas ladang ganja dan menghasilkan foto, pejabat Amerika tidak punya pilihan selain bertindak berdasarkan bukti nyata. DEA bekerja sama dengan tentara Meksiko, bukan polisi, untuk melakukan serangan di ladang Rafa dan membakar semuanya. Polisi memperingatkan Rafa dan Felix hanya setengah jam sebelum penggerebekan terjadi. Jadi, meskipun Rafa datang dengan perlengkapan senjata api, DEA dan tentara berhasil melakukan serangan terbesar dalam sejarah. Meskipun Rafa dan para rekan-rekannya berhasil kabur dari penggerebekan itu, namun ladangnya yang dia tanam sendiri tidak bisa diselamatkan. Semuanya telah dibakar.
Pada tahun 1984, total konsumsi ganja di Amerika diperkirakan 15.000 metrik ton dan ladang Rafa memasok sepertiga dari itu, yaitu 5.000 ton. Rafael Caro Quintero membuat kebun ganja terbesar dalam sejarah pertanian modern yang dirancang sempurna untuk laba maksimal panennya, bahkan di bulan Maret. Tahu kenapa? Karena bulan itu adalah liburan favorit para bandar ataupun liburan musim semi. Namun pada akhirnya, semuanya telah sirna karena penyitaan terbesar dalam sejarah. Dan nilai pasarnya sebesar 2,5 miliar dolar. Bahkan, ladang minyak di Arab Saudi nilainya kalah dengan ladang ganja milik Rafa. Majalah Time menyebutnya sebagai penggerebekan abad ini. DEA jelas menyukai itu. Setelah 4 tahun selalu kalah, akhirnya mereka meraih kemenangan besar dan untuk pertama kalinya si Ceking merasa rentan. Dengan kartel yang mendapat pukulan besar, Felix mengadakan pertemuan. Dia ingin memastikan semua partnernya tidak ada yang panik atas kejadian itu. Ya, DEA memang mencetak kemenangan besar, tetapi uang dan kokain masih terus mengalir. Reaksi diam semacam itu tidak cocok untuk Rafa dan itu adalah pukulan terakhir baginya. Rafa pergi jauh bersembunyi di rumahnya bersama Kuko dan sepenuhnya menolak kokain karena telah menghancurkan hidupnya. Lalu, langkah pertama dalam strategi pemulihan Felix, dia mengirim Amado ke Acosta di Juarez untuk mencari cara bagaimana meningkatkan distribusi kokain dari Juarez. Amado berhasil meyakinkan Acosta untuk terus berada di sisi Felix. Ia mengatakan kepada Amado jika nanti malam mereka harus pergi ke suatu tempat. Malam tiba dan mereka sudah berada di rumah yang belum pernah diketahui oleh Amado. Ternyata Acosta menghampiri anak buahnya yang bertugas mengirim barang. Pada saat itu, barangnya telah hilang dan mereka dipaksa untuk mencari barang itu bersama dengan Amado dan Acosta. Di sini, Amado sedikit tidak yakin kepada anak buah Acosta. Ia menganggap tempat itu adalah sebuah jebakan untuk menangkap mereka. Namun, Acosta berhasil meyakinkan Amado jika orang-orangnya sangat jujur. Lalu, ia ikut bergabung bersama mereka untuk mencari kokain yang telah menghilang. Dan ternyata anak buah Acosta memang benar. Mereka akhirnya menemukan sebuah truk yang tergelincir di dalam hutan dan berhasil mendapatkan kembali kokain mereka. Tapi ada masalah lain yang harus dihadapi oleh Felix, yaitu pemerintah. Saat ini, kartel mendapatkan banyak perhatian. Dan sekarang mereka takut hubungan mereka dengan kartel akan diketahui. Solusi mereka mengerikan. Mereka ingin Felix menangkap Kiki dan mengidentifikasi seberapa banyak yang diketahui DEA tentang kartel. Menangkap agen DEA bertentangan dengan aturan. Dia bahkan berjuang untuk bertemu dengan Zuno secara langsung untuk menjamin Kiki tidak akan ditangkap. Ia berhasil mendapatkan alamat untuk bertemu dengan Zuno secara langsung. Felix langsung bergegas menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh Zuno. Dia benar-benar menunggu lama saat itu. Sampai pada akhirnya Zuno tiba pada saat semua orang sudah pergi dari tempat itu. Felix mengatakan jika mereka harus membiarkan hal ini mereda secara diam-diam dan bersabar. Itu dikarenakan dua agen DEA sebentar lagi akan dikirim keluar dari zona Meksiko. Pada saat itu, Zuno setuju untuk tidak menyentuh orang Amerika. No vamos a tocar el gringo. Sementara Doneto mencari tempat untuk membangun makam yang sangat besar dan mahal untuk putranya. Makam itu akan berfasilitas AC di dalamnya, sistem audio untuk memutar musik, dan kulkas dengan minuman favoritnya. Itu akan menjadi makam terbesar di Sinaloa. Sementara itu, DEA mulai disukai di DC. Mereka mendapatkan kabar bahwa Komite Urusan Luar Negeri akan mengirim 2 penyelidik untuk melihat apa yang telah DEA kumpulkan. Jaime, Serge, dan Kiki memiliki waktu yang lama untuk mempersiapkan pertemuan. Dan mereka merayakannya karena merasa senang dengan 4 tahun kerja yang telah mereka lakukan. Setelah memperlihatkan beberapa hasil dari 4 tahun kerja mereka kepada penyelidik, tetapi itu semua sia-sia. Karena komite mengatakan tidak ada tindakan lebih lanjut untuk saat ini. Kiki bahkan tidak terkejut lagi, tetapi dia masih frustasi dan kecewa. Lalu Kiki bergegas pergi dari tempat itu untuk menghampiri istrinya yang sudah berada di restoran lainnya untuk makan siang bersama.
Di saat Kiki ingin masuk ke dalam mobil, Sammy memanggilnya dan mengatakan jika komandannya ingin bertemu dengan dia. Doneto menelepon Felix dan mengatakan jika orang-orangnya telah mengacaukan rencananya. Sekarang mereka telah menculik Kiki dan membawanya ke suatu tempat. Felix yang sudah mengetahui hal itu bergegas pergi menuju tempat yang sudah diberitahukan. Sesampainya di sana, Felix mengatakan kepada Rafa dan Azul untuk mengembalikan agen DEA ke tempat asal dia menculiknya. Tetapi tak lama kemudian, Juno tiba di lokasi itu dan mengatakan jika itu bukanlah keputusannya. Juno menginginkan Felix untuk menggali informasi lebih dalam terhadap Kiki Camarena atau bisa melepasnya, namun ia tidak akan mendapatkan dukungan lagi dari pemerintah. Dengan terpaksa, akhirnya Felix menyetujui hal itu. Di akhir film, kita diperlihatkan Kiki diikat ke kursi dan dikelilingi oleh anggota kartel. Kiki melihat Felix melalui pintu keluar. Mereka berdua melakukan kontak mata dan dengan penyesalan yang jelas di matanya, Felix mengucapkan sesuatu. Di awal episode, kita melihat Kiki pulang larut malam dan berbaring di tempat tidur bersama Mika. Dia kaget terbangun dari tidurnya dan bertanya mengapa Kiki tidak menelepon dirinya. Lalu Kiki meminta maaf, tetapi tidak ada ketegangan atau kemarahan di sini, hanya kelegaan bahwa dia baik-baik saja dan dia berhasil pulang. Kemudian Mika benar-benar terbangun dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Sekarang jam 4 pagi dan Kiki belum terlihat sejak mereka merencanakan untuk makan bersama. Mika mencoba untuk tidak panik, tetapi dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi kepada suaminya. Ketika dia menelepon Jaime untuk menanyakan keberadaannya, Jaime sendiri tidak tahu di mana Kiki berada. Yang dia tahu bahwa Kiki telah pergi untuk makan siang bersamanya. Dan sekarang Mika tahu jika Kiki telah diculik dan film pun dimulai. Penculikan itu membuat semua orang panik dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan Rafa yang selama ini percaya bahwa dirinya tidak dapat disangkal harus mengakui bahwa dia mengacaukan yang satu ini. Membiarkan Juno dan pemerintah memaksanya untuk merebut Kiki adalah kesalahan besar. Felix mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghilang untuk sementara dan Rafa setuju untuk melakukan hal itu. Sebelum pergi jauh dari Meksiko, Rafa menculik Sofia dari ibunya yang hendak pergi ke gereja dan mengajaknya ikut bersama. Te extraño. Sementara itu, Kiki menghabiskan hari-harinya dengan disetrum dan dipukuli. Kiki terus menjawab jika dia tidak mengetahui apa-apa tentang orang-orang pemerintah yang ada di dalam organisasi Felix. Tetapi mereka tak mendengar dan menginginkan sebuah nama. Sekarang yang bisa Kiki lakukan hanyalah bertahan dan berharap agar DEA cepat menemukannya. Ternyata tak hanya dirinya yang diculik oleh kartel. Ia dipertemukan dengan Fredo, sang pilot yang juga sudah babak belur karena siksaan dari para kartel. Just a pilot. What do they think I know? Keep asking me things. I don't know the answers. I don't know anything. Okay. You just have to tell them the truth. Whatever they're looking for. Whatever they want. You don't know anything. ¿Alguna información? Este no fue el que intervino a la línea. Regrésate a chambear. Lalu mereka dikembalikan ke tempat masing-masing dan mulai disiksa. Saat ini, keadaan Kiki sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, tak butuh waktu lama lagi sampai tubuhnya benar-benar mati. Tetapi, agar itu tidak terjadi, di sini sang dokter memberikan suntikan adrenalin ke jantungnya agar Kiki tetap bertahan dan menjawab sisa pertanyaan lainnya. Ya es hora de que responda las preguntas del caballero. Di sisi lain, Jaime melakukan yang terbaik untuk mencari keberadaan Kiki. Tetapi seperti yang kita ketahui, di Meksiko, protokol orang hilang tidak benar-benar penting pada tahun 1985.
Departemen kepolisian setempat yang korup juga tidak membantu, karena mereka tidak tertarik menghabiskan sumber daya mereka hanya untuk mencari seorang DEA. Tetapi hal yang tak terduga, sebuah krisis membuat mereka mengumpulkan semua orang, dan memang itulah DEA yang sebenarnya. Pemimpin di Washington mengirim beberapa agen yang tersedia. Di hari pertama, mereka mengirim 20 agen. Bahkan, mereka datang membawa hadiah, yaitu sebuah peralatan canggih yang hanya bisa kalian lihat di suatu film. Sekarang, mereka mulai menyadap percakapan dari para kartel. Hingga pada akhirnya, Jaime menerima informasi jika Rafa sedang berada di bandara untuk pergi ke Costa Rica. Dengan cepat, mereka semua bersama dengan polisi setempat bergegas pergi menuju ke tempat yang sudah diketahui. Mereka akhirnya datang tepat sebelum Rafa pergi. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Komandan Pavon yang memimpin operasi tersebut memaksa pasukannya untuk tidak melakukan baku tembak. Revísalo, Coco. Volteate, cabrón. Está limpio. Dia memilih untuk berbincang dengan Rafa di dalam pesawatnya. Saat berada di dalam, Rafa sempat melontarkan harga kepada Pavon agar dia tidak menahannya. Lalu Pavon keluar dari pesawat itu dan mengatakan kepada pasukannya jika mereka salah orang. Ia lantas melepaskan Rafa begitu saja. Tentu saja, Jaime marah kepada Pavon dan mengatakan jika yang ada di dalam pesawat adalah Rafael Caro Quintero. DEA benar-benar marah atas kejadian itu, lalu mulai mempermalukan pemerintah Meksiko agar mereka bertindak serius dalam kasus ini. DEA menggunakan media Amerika agar seluruh dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pemerintah Meksiko yang malu atas kejadian itu harus mencopot Komandan Pavon karena dugaan korupsi, lalu menugaskan kasus itu kepada orang baru. Tetapi di sini kita sudah pernah melihat Komandan Calderoni di episode sebelumnya, di mana dia membebaskan Rafa saat penggerbekan yang mereka lakukan di rumah persembunyian bersama Kiki. Sekarang dia mengambil alih operasi tersebut. Sekarang, atas perintah dari Calderoni, mereka mulai menggerebek hotel milik Felix. Tetapi di sisi lain, El Azul sudah memberitahu Felix untuk pergi meninggalkan hotelnya sekarang juga, dikarenakan dia tidak bisa menghambat Calderoni. Es muy importante que se vaya del hotel. ¿Dónde me voy a ir, pendejo? ¿Este es mi hotel? Eso no se va a poder. Se tiene que ir. Que me busquen en otro hotel, hombre. ¿Cuándo me tengo que ir? En este momento. Sesampainya di sana, DIA dan Calderoni tidak menemukan siapapun di ruangan Felix. Seperti biasa, mereka mengirim pesan kepada Felix dengan melakukan penghancuran ruangan itu. Lalu DIA mendapatkan telepon anonim yang mengatakan jika dia melihat Rafael Caro Quintero di sebuah villa di Costa Rica. Tapi siapa yang memberitahu DIA soal lokasi dari Rafa, sementara semua orang tidak ada yang mengetahuinya? Nah, ternyata Felix lah yang melakukannya. Ia melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk menyingkirkan pemerintah AS. Dia bisa mengorbankan Rafa untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu menjaga bisnisnya terus berkembang tanpa penculikan agen DIA. Komandan Calderoni mendapat dukungan dari pemerintah Costa Rica untuk membantu menangkap Rafa. Mereka berhasil masuk secara diam-diam ke dalam villa dan mulai menyerang orang-orang yang melindunginya. Pasukan Calderoni berhasil menangkap Rafa dan membuatnya berbicara di mana lokasi tempat mereka menyembunyikan Kiki. Te voy a hacer una pregunta y más vale que no me eches pinches mentiras. Porque la vida de él ya valió madre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rafael Caro Quintero. ¿Dónde está el gringo? Con tu pinche madre. Al igual cada vez. ¿Dónde se lo llevaron? El gringo Rafa. López de Vega 881.
Jaime yang saat itu sedang bersama Mika mendapat telepon dari Calderoni jika mereka mengetahui alamat di mana Kiki berada. Dan momen paling emosional di episode kali ini adalah yang pertama, Mika memberikan tas ransel yang berisi pakaian ganti untuk Kiki agar dibawa oleh Jaime saat penyerbuan. Lalu yang kedua, Mika membacakan bagian akhir dari buku yang sering dibacakan Kiki kepada anaknya. As a Ferris wheel was being taken apart and the entertainers were packing up their belongings and the racehorses were being loaded into vans and driving away in their trailers, Charlotte died. The sheds and buildings were empty and forlorn. The fairgrounds were soon deserted. The infield was littered with bottles and trash. The hundreds of people that had visited the fair knew that a gray spider had played the most important part of all. No one was with her when she died. Dan film pun berakhir. Oke, lanjut episode ke-10. Episode dibuka dengan memperlihatkan pasukan Calderoni bersama dengan DIA yang sedang mengintai sebuah rumah yang dipercaya oleh mereka tempat kartel menyembunyikan Kiki. Di saat mereka menyerang tempat itu, tidak ada satupun tanda-tanda jika itu tempat persembunyian para kartel. Mereka semua jelas kecewa karena tidak menemukan Kiki di dalamnya. Tetapi tak lama kemudian, anggota yang lain melihat Kiki dan melaporkan kepada mereka. Jaime sangat senang mendengar kabar itu. Lalu ia berlari menuju ke sana bersama Calderoni dan yang lainnya. Sayangnya, ekspresi gembira dari Jaime cepat berubah. Tim menemukan Kiki tergeletak di tanah di sebuah lapangan di luar rumah. Tubuhnya babak belur, memar-memar. Dan Jaime lah yang harus menyampaikan kabar itu kepada Mika. Ketika dia muncul di depan pintu rumahnya, Jaime langsung meminta maaf dan memeluk Mika. Dengan kematian Kiki di tangan kartel narkoba, berita itu cukup mengejutkan di kalangan pemerintah Amerika dan Meksiko. Beritanya disiarkan di mana-mana dan itu membuat para kartel ketakutan. Di sini, Mika mengunjungi tubuh Kiki yang sudah tak bernyawa di kamar mayat. Ini adalah momen yang sangat menyedihkan di mana saya mengira jika Kiki lah yang akan menjadi pemeran penting sampai akhir di series Narcos Meksiko ini. Setelah kematian Kiki, pemerintah Amerika yang benar-benar marah melakukan tindakan. Bersama dengan pemerintah Meksiko, mereka mulai menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan, Morlet yang sudah ditangkap, dia tidak bertahan lama di penjara. Hingga akhirnya, dia mati ditembak oleh seseorang yang tidak diketahui. Sekarang Felix tahu jika DFS sendiri tidak kebal peluru. Untuk sementara, ia akan mencoba melarikan diri sampai semuanya benar-benar normal kembali. Dan Doneto akan pergi menuju Puerto Vallarta. Agarren su traje de baño que nos vamos para la playa. Te cuidas, Neto. Felix pergi ke tempat asalnya, Sinaloa, dan bertemu dengan gubernur untuk meminta bantuan darinya. Felix meminta perlindungan dan rumah persembunyian selama dia mempersiapkan berkas-berkasnya. Gubernur setuju untuk menyembunyikannya di rumah perbukitan dengan ganti uang sebesar $1 juta dalam seminggu. Setelah Felix selesai menyiapkan semuanya, dia akan diantar polisi suruhan gubernur menuju ke selatan. Scene berpindah ke Isabella. Ia memberitahu Benjamin jika Felix sudah berakhir. Pemerintah sudah mengkhianatinya. Jadi, Isabella menyarankan agar Benjamin mengambil alih organisasi itu. Benjamin berniat untuk mengumpulkan para bos plaza di Ensenada untuk membahas kelanjutan dari organisasinya. Di sini, El Azul memberikan beberapa kaset rekaman saat Kiki sedang diinterogasi kepada Felix dan memberitahu jika organisasinya akan berakhir. Dikarenakan semua bos plaza akan melakukan rapat di Ensenada untuk merubah semuanya. Felix dengan cepat menghubungi gubernur jika dia ingin meninggalkan tempat itu. Dan gubernur akan mengirim polisi di pagi hari untuk mengantarnya pergi. Tetapi di sini gubernur menghubungi Calderoni dan menyuruhnya untuk datang.
Dia memberikan alamat di mana Felix sedang bersembunyi. Alih-alih berterima kasih kepada gubernur, Calderoni malah mengatakan jika dia adalah orang paling kotor daripada yang lain. Di pagi hari, Calderoni pergi bersama pasukannya menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh gubernur. Di dalam, Felix sedang mengemasi barang-barangnya sebelum mereka semua pergi dari tempat itu. Di saat Felix menuruni anak tangga, dia dan rekan-rekannya ditembaki oleh pasukan Calderoni. Tengo un resto de feria allá atrás. Vamos a arreglarnos. Di tengah baku tembak antara pasukan Calderoni dan pasukan Felix, di sini Felix mampu melakukan tawar-menawar dengan Calderoni. Dia memiliki rekaman interogasi di mana Kiki mengidentifikasi seberapa tinggi korupsi di dalam pemerintah Meksiko, menyebut beberapa nama seperti politikus, DFS, Menteri Pertahanan, dan atasannya yang terlibat dalam bisnisnya. Felix memberikan pilihan kepada Calderoni untuk mengambil $2 juta dan beberapa rekaman yang tidak berisi nama-nama orang penting. Dengan demikian, Calderoni bisa melindungi bosnya dan seluruh institusi yang telah terlibat. Atau menembak Felix saat ini juga, dan berita nama-nama orang penting ini akan menyebar dan dia akan dicap sebagai pengkhianat di negaranya. Calderoni menerima kesepakatan untuk tetap membiarkan Felix kabur dari tempat itu. Felix mendapatkan kembali militer di sisinya dan menggunakannya untuk menyerang pertemuan di Ensenada di mana semua orang sedang mendiskusikan untuk menggantikannya. Vente, Chapo. Felix bahkan menendang Isabella keluar dari pertemuan itu karena Felix mengetahui bahwa dialah yang mengatur semuanya. Sekarang Felix telah mengambil kendali penuh atas bisnisnya kembali dan tidak ada satupun yang meragukan kekuatannya. Lalu kita diperlihatkan sedikit kilas balik antara Felix yang sedang berbicara dengan Kiki hanya beberapa hari atau beberapa jam sebelum dia akan mati. Dan sangat jelas bahwa Kiki telah menerima takdirnya. Usted no es el que da las órdenes aquí. Tú eres demasiado listo para no verlo. Cuando lo traicionen. ¿Eso qué le hace pensar? Eso lo sabemos los dos. Ya estoy muerto. No lo voy a contar. No tienes idea. ¿Qué viene? Todo lo que lograste, de lo que empezaste, el sueño que tenías, se acabó. Selain itu juga, Felix melakukan balas dendam kepada gubernur dengan cara mengirim kepala Rodolfo kepadanya. Jatuhnya Donetto adalah kejadian besar lainnya dalam episode tersebut. Saat Donetto memasang headphone dan mendengarkan musik, ia melihat tempatnya itu sudah dikepung oleh polisi setempat dan hanya pasrah melihat para anak buahnya terbunuh. Dia tahu ini adalah akhir cerita darinya dan tahu persis siapa yang telah melaporkannya. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang agen DIA yang sedang menyeberangi perbatasan ke Meksiko dengan banyak senjata dan dia siap untuk memulai perang. Disinilah perang melawan narkoba akan dimulai dan film pun berakhir.